Wah, gas, market kripto kita ini sedang hancur, bahkan cenderung di dumps ya. Ini Bitcoin kita hampir ke 400-an juta ya. Semua altcoin juga mengalami penurunan. Ethereum ke 34 juta, BNB ke 4 juta, Cardano 11, XRP ke 9 ribuan. Nah, Dogecoin juga turun. Bahkan di coin market di Indodax ya, Bitcoin itu diperkirakan kisaran di 35. Nah, padahal sempat turun ke 34.000 alias di 501 juta ya, dan saat ini berada di 502 juta ya. Walaupun hari kemarin itu sempat naik gitu. Nah, ternyata itu hanya sebentar. Itu kayak seperti trap. Ternyata itu kayak jebakan gitu buat investor masuk ya. Dan saya juga masuk kemarin di ADA. Saya membeli beberapa koin ADA kemarin, penambahannya saya kira ini sudah fase bullish. Ternyata kita salah gitu. Karena pasar melanjutkan tren bearishnya. Ya, penyebabnya tentu saja karena ada beberapa sentimen negatif atau fatwa yang sudah dikeluarkan terutama dari Uni Eropa gitu ya. Dari Rusia dan Ukraina yang sudah melakukan kontak militer gitu di perbatasannya. Atau mungkin bisa dikatakan perang Rusia dan Ukraina itu ya memang sudah terjadi gitu. Itu terlihat dari terdengarnya suara rudal katanya. Nah, di sini di coin market cap-nya ya ini sedang turun jauh sekali. Walaupun secara dominan Bitcoin itu masih 41.000 gitu ya dominannya. Nah, guys, ya apalagi yang membuat kripto berguguran itu ya. Nah, ya jadi si Putin ini ya mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina. Jadi tentara Rusia ini telah memulai operasi militer di Ukraina dan itu terdengar sekitar di beberapa daerah termasuk ibu kota Kiev. Pasar telah turun sebagai tangga. Nah, ini pasar kripto dan saham global ini meresponnya saat ini turun 7% di Bitcoin, Ethereum, XRP semuanya turun, bahkan nah, saham-saham global di SDV 500 ya turun hampir 2% dalam 1 jam terakhir ya. Kemudian dalam pendiri Ethereum Vitalik Buterin yang menjalani 6 tahun pertama hidupnya di kolomnar di Rusia mentweet pukul 4 pagi UTC dalam bahasa Rusia. Menurut terjemahan kasarnya, dia adalah sangat kecewa dengan keputusan Putin untuk mengabaikan kemungkinan solusi damai untuk perselisihan dengan Ukraina dan malah berperang. Ini adalah kejahatan terhadap rakyat Ukraina dan Rusia. Saya ingin mendoakan keamanan semua orang meskipun saya tahu bahwa tidak akan ada keamanan. Kemuliaan bagi Ukraina. Wow. Ya sebetulnya ini Vitalik ini sudah tinggal di Rusia gitu ya, tetapi dia juga ingin adanya kesepakatan damai lah antara Ukraina dan Rusia. Nah, kalau kita tidak tahu juga ini dari jalur Uni Eropa ya, bahkan ada berita juga Uni Eropa di jalur untuk melarang Bitcoin tahun 2025 apabila ya Bitcoin akan dilarang di Uni Eropa mulai dari tahun 2025 jika Komisi dan Dewan UE tidak mengabaikan amandemen yang melumpuhkan kerangka kerja MiCA. Nah, jadi mereka itu yang membuat rancangan undang-undang tentang kerangka MiCA ya, Market in Crypto Asset ya, di paket peraturan cryptocurrency yang sangat dinanti, mencakup ketentuan yang melarang mekanisme konsensus tidak berkelanjutan secara lingkungan. Nah, jadi kalau ya dewan itu mengabaikan amandemen MiCA itu ya, maka secara resmi nanti katanya Bitcoin dapat ilegal di Uni Eropa mulai 1 Januari 2025. Itu berdasarkan laporannya. Nah, itu kita tahu ini adalah berita-berita negatif yang akan mempengaruhi harga pasar kita atau harga kripto kita saat ini. Dan itu direspon oleh pasar sehingga membuat Bitcoin itu hancur lebur gitu ya. Dan saat ini kita sudah di 501. Nah, ini terjadi aksi jual besar-besaran di sini. Ya. Walaupun ya ada candle hijau, namun ini tidak berarti karena kebanyakan dari
dari investor besar atau paus nih para jual semua. Ini lihat ya, 2M ke 502 juta, itu ada 2M, ada 1M ya, ada 2M juga, 503. Banyak yang sudah melakukan set jual atau order jual ini. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau kalian kemarin yang sudah terlanjur serok gitu ya koin-koin saat pasar bullish kemarin ya, kecuali untuk kalian yang di Indodax ya, untuk kalian para pengguna Indodax itu biasanya tidak ada fitur stakingnya kalau saya lihat ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah, untuk di Binance, di toko kripto, di Trip itu bisa ada fitur stakingnya. Nah, sambil menunggu pasar itu akan kemana arahnya, wait and see, harusnya kalian jangan di cut loss lah ya, jangan sampai cut loss. Kalian tunggu saja aksi pasar kita nih kapan untuk bullish kembali gitu ya. Jadi ya buat kita yang sudah terlanjur serok, bersabar, di staking saja, karena ini kemungkinan BTC-nya ini untuk di pasar Asia ini sudah sangat jatuh sekali. Bahkan saya kira nanti akan jatuh ke 400-an juta untuk BTC. Makanya buat kalian yang sudah serok kemarin, harap di staking saja untuk sementara, karena altcoin itu pasti mengikuti BTC. Saat BTC turun ini sudah hampir 10% dan untuk 24 jam terakhir ini guys. Jadi ya harap bersabar buat kalian hold BTC dan kawan-kawan. Kita tunggu pasarnya membaik kembali. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semangat!